lah kok Godzilla sama Kong begini amat gitu. Tapi kita bisa dalam dalam satu film yang sama kita bisa, ayo Godzilla, ayo Kong, kamu bisa menang gitu. Halo sobat, selamat datang lagi di LNF ya, Lembaga Ngoceh Film bersama gue Re. Gue mau bahas salah satu film yang baru aja mendarat di Indonesia dari luar negeri. Judulnya Godzilla X Kong ya, The New Empire. Ini udah sempet gue mention judulnya di video-video sebelumnya. Ya betul, film ini memang mengutamakan porsi action ketimbang ceritanya. Tapi apakah film ini tidak menghibur? Tidak ya. Maksudnya film ini sangat menghibur gitu. Kalau misalkan ada yang ngomong, filmnya bosenin, filmnya gak menghibur. Diam aja kalian. Kayak enggak. Kalian gak ngerti esensi filmnya berarti gitu. Kalian gak ngerti intensi dari kreatornya. Oh, this is cinema yang seperti ini yang dicari penonton kebanyakan gitu. Ini secara gak langsung gue ngeledekin kritikus-kritikus yang gak suka sama filmnya. Ya tapi gak apa-apa lah, bercanda doang kok. Oke. Jadi sebelum gue mulai, gue pengen baca sinopsisnya sedikit ya. Dan benar-benar sinopsisnya sedikit sih. Jadi ceritanya melanjutkan dari film sebelumnya, yaitu Godzilla vs Kong ya. Film ini masih mengeksplor orang-orang di organisasi Monarch ya, meneliti Hollow Earth gitu. Jadi kalau misalkan kalian nonton film sebelumnya, sudah diperkenalkan konsep Hollow Earth gitu. Ada sebuah bumi di dalam bumi lah. Di film ini, bumi di dalam bumi ini atau disebut Hollow Earth lagi dieksplorasi, tapi menemukan sebuah anomali, sinyal atau gempa dan lain sebagainya yang ternyata membuat Godzilla dan Kong bergerak. Nah, setelah dilakukan investigasi oleh orang-orang Monarch ini, ternyata ada sosok Titan baru yang mengancam gitu. Sesimpel itu, segenerik itu, sesederhana itu formula ceritanya. Tapi gue senang banget ketika mereka bermain, oke, formula ceritanya kita bikin sederhana, kita kasih action yang pol-polan, dar-der-dor, berantem, jotos sana sini, berantakan semua, kota hancur. Itu benar-benar digali dengan sangat serius oleh film ini dengan imajinasi dan fantasi yang sangat luar biasa. Itu tepuk tangan banget, gue suka banget. Jadi gue tuh sejak pertarungan pertama di film ini terjadi, gue tuh udah kayak gak terlalu peduliin ceritanya mau dibawa kemana, kayak terserah kalian, yang penting gue bisa diajak bersenang-senang sama keadaan-keadaan yang terjadi di film ini. Begitu ya, itu gue suka banget gitu. Tapi memang ada beberapa catatan yang pengen gue share, pengen gue ngocehin lah di video ini. Yang pertama adalah gue suka ternyata film ini dari segi action, walaupun dia sadar ya, kayaknya adalah komentar-komentar orang, kayaknya Godzilla sama Kongnya di sini nggak terlalu kelihatan gede segala macam soalnya angle kamera dan lain sebagainya gitu. Nah, gue tuh setelah menonton film yang satu ini, gue ngerasa kayaknya gue sedikit salah pas ikut berkomentar seperti itu gitu. Kayak gue ngerasa kok kayak Godzilla sama Kongnya nggak terlalu gede dan lain sebagainya. Justru di film ini adalah mengeksplor sebesar-besarnya Kong dan sebesar-besarnya Godzilla, ada semesta yang secara skala tuh lebih besar lagi. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak reverse psychology mungkin ya, kalau misalkan kita selama menonton 1, 2, 3, 4 ya, film ini kan franchise ini sudah jalan 5 film, ini film kelimanya gitu. Dari 4 film sebelumnya kita selalu diperlihatkan adegannya mainly di bumi, ada komparasinya Kong sama Godzilla besarnya seberapa dan lain sebagainya, gedung bangunan orang-orang segimana gitu. Nah, what if kalau mereka memperkenalkan atau mengekspansi semestanya, membuat ya semestanya ini besar banget. Jadi agak gak bijak kalau misalkan di film ini masih memaksakan mencari-cari kesempatan adegan Godzilla gedenya segini, Kong gedenya segini, manusia sekecil ini gitu. Nah, jadi kayak mereka sadar akan hal itu, mereka tetap kasih di beberapa adegan, tapi 50% dari film ini tuh ya justru mengeksplor world building baru yang bisa jadi kesempatan mereka ya bisnis baru lagi gitu, bikin cerita selanjutnya dan lain sebagainya. I don't know ya. Jadi gue ngelihat dari segi bisnis ini si pinter ya untuk persiapan world buildingnya. Ditambah ngomongin soal world building, gue juga seneng di film ini tuh gak hanya memperkenalkan Titan baru dan mengancam, tapi ada backstory-nya, ada sejarah, ada legenda yang dijelasin lagi di sini, yang dibangun lagi. Jadi itu ada kesempatan untuk kulik-kulik lagi lah untuk installment berikutnya kalau misalkan mau ada gitu. Jadi kayak
Gak ujuk-ujuk monster datang gede berantem, enggak gitu. Masih ada pengantar ke sana dan lain sebagainya gitu. Nah, poin kedua yang gue suka adalah ini sorry ya kalau misalnya gue ketawa karena ini menurut gue lucu banget. Jadi gue tuh gak habis pikir sosok Godzilla sama Kong justru dikasih karakter development di film ini. Loh maksudnya apa kak? Jadi Godzilla dan Kong ini bisa saling berinteraksi dengan Titan ya, Godzilla sama Kong berinteraksi, Kong dengan Titan-Titan lain juga berinteraksi dan lain sebagainya. Sepanjang interaksi tuh mereka cuma ngeraung-ngeraung doang kayak binatang. Gak ada terjemahannya sama sekali, gak ada terjemahan, gak ada subtitle. Awalnya gue gak ngerti apa-apa dan lain sebagainya, tapi di film ini tuh ada banyak sekali adegan show don't tell gitu ya. Kasih lihat aja adegannya, kasih lihat aja perubahan ekspresi wajah dan lain sebagainya yang apa ya bilang ya, lucu untuk dinikmati menurut gue. Tapi pada akhirnya kita ngerti konteks keadaannya, kita bisa mendebak-debak gitu kayak, oh kayaknya maksud interaksi yang tadi ngeraung-ngeraung kayak gitu begini deh maksudnya gitu, kayak dijelasin konsep dan lain sebagainya gitu. Kayak Hajit, ini siapa yang berani nulis dan bikin film kayak gini selain Godzilla X Kong? Gila, itu sih gue ngakak banget ya. Dan gue influence teman-teman, kalau misalnya kalian nonton ya, nonton jangan sendirian, bawa teman kalian, bawa orang tua kalian, itu pasti kalian ketawa ngakak di situ kayak Ajit, gak ada terjemahannya kita bisa ngerti men gitu. Itu luar biasa sekali bukan? Gitu. Oke, nah poin ketiga yang gue suka dari film ini ya, tadi kan udah soal apa sih komparasi gede dan lain sebagainya, action, imajinasi liar, terus juga interaksi karakter development. Gue juga suka ya di poin ketiga ini adalah gue tuh demen ketika film ini tuh masih memanfaatkan aset-aset mereka dengan sangat baik. Aset-aset dalam artian beberapa hal yang sudah pernah terjadi di film sebelumnya itu masih dibawa gitu. Jadi dia tuh nggak completely apa ya bilangnya memperkenalkan karakter baru dan lain sebagainya gitu, seperti perpindahan film yang keberapa ke keberapa gitu ya. Tapi kayak kalau misalkan kalian nonton King of Monster ya kalau nggak salah, itu kan kayak dikasih lihat tuh, wah ternyata Titan di bumi tuh banyak gitu. Titan di bumi banyak, lokasinya di sini dan lain sebagainya. Ada satu momen yang dimanfaatin untuk Titan yang itu belum pernah kita bahas nih di film sebelumnya, sekarang kita bahas yuk gitu. Nah itu kejadian di film ini, gue seneng kayak ini kan yang pernah muncul nih di film sebelumnya gitu, muncul gitu di explore. Gue juga suka ya, jadi film ini selain terkait referensi-referensi yang sudah pernah terjadi di franchise sebelumnya, film ini tuh masih mengulik-ngulik legenda dari asal-usul franchise si Godzilla atau Kong itu sendiri gitu. Godzilla kan punyanya Jepang bertahun-tahun yang lalu, Kong punyanya Amerika bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah punya banyak iterasi, punya banyak film-film yang sudah pernah dibuat. Tapi untuk kasih respect ke pendahulunya, oke ini kita masukin elemennya di sini gitu, ada gitu. Dan itu kayaknya gue nggak akan share terlalu banyak, takut spoiler, tapi adalah di situ. Jadi kayak buat orang yang pernah nonton, buat orang yang pernah tahu legenda dan lain sebagainya,